kebaikan dan kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan kembali kita untuk datang beribadah bersama-sama. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian buat Tuhan. Oh haleluya. Yesus telah mati bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan, Kau selamatkan Ya jiwaku. Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Oh haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan hanya bagi Dia segala pujian Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
Jemaat di rumah masing-masing yang disayang oleh Tuhan, pemirsa dimanapun juga Anda berada, marilah sebelum kita memulai masuk di dalam renungan singkat firman Tuhan, sapaan Gembala Gereja Elim Tabernakel, kita akan tundukkan kepala berdoa. Tuhan, kami datang pada Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran kami, itulah yang sempat keluar dari mulut hamba-Mu ini. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa, firman-Mu mengerjakan sesuatu yang besar, keubahan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan mendapat tempat yang baik dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Adapun pokok renungan firman Tuhan, sapaan Gembala Gereja Elim Tabernakel, bertemakan rasa cukup ada dalam rasa syukur. Saya ulangi, pokok renungan singkat firman Tuhan ini, rasa cukup ada dalam rasa syukur. Apa definisi cukup? Seberapa banyak atau seberapa besar sebuah kepemilikan dapat disebut cukup? Jawabannya tidak ada ukuran. Kalau Anda mengukur dengan timbangan keserakahan, seberapa banyak pun masih belum banyak. Seberapa besar pun masih belum besar. Seberapa tinggi pun tetap belum tinggi. Seberapa kaya pun tetap belum kaya. Dan seberapa berkuasa pun masih belum berkuasa. Coba kita mau lihat dalam firman Tuhan, sekelas Musa juga ragu terhadap Tuhan tentang rasa cukup ini. Sekelas Musa. Kalau kita dibandingkan dengan Musa, barangkali kita tidak ada seujung kukunya Musa. Kalau Musa saja juga pernah ragu terhadap Tuhan tentang rasa cukup ini, bagaimanakah dengan kita? Coba kita mau baca. Saya akan bacakan dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai 23. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23 bunyinya demikian. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Kata cukup ada di situ ya. Sehingga mereka mendapat cukup. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Musa saja pernah merasa ragu terhadap Tuhan tentang rasa cukup ini. Dia berpikir bahwa bagaimana Tuhan bisa memberi kecukupan kepada bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun, di mana tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dia katakan, sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Ini yang
Musa seharusnya sadari, ini pula yang seharusnya kita sadari. Tuhan mampu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Di luar pemikiran kita, di luar kesanggupan, pengetahuan, pemikiran kita. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengerti kebutuhan kita, Tuhan yang mampu mencukupi apa kebutuhan kita. Saya ingin lanjut terus. Ibarat ketika Anda bertanya pada orang terkaya di dunia, sudah cukupkah harta benda Anda? Ia akan menjawab, belum. Keserakahan adalah lubang yang tidak berdasar. Jadi meskipun lubang itu ditimbun dengan seluruh isi bumi, lubang itu tidak akan penuh. Tidak ada kata cukup dan puas bagi keserakahan. Kapankah cukup itu berarti cukup? Jawabannya adalah jika Anda mau bersyukur. Cukup tidaklah ditentukan dari seberapa banyak dan besar hal yang Anda miliki, tetapi dari seberapa besar rasa syukur Anda. Rasa syukur membuat Anda merasa bahagia setiap hari, karena setiap hari adalah hari yang berkecukupan. Cukup bukanlah soal jumlah, melainkan soal kepuasan hati. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa bersyukur. Kita tidak perlu takut untuk berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Seperti firman Tuhan yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Walaupun hidup Anda dan saya pas-pasan atau bahkan kekurangan, dengan sangat ajaib rasa syukur akan membuat hati Anda dan saya puas dan bahagia. Keserakahan adalah kemiskinan, dan rasa syukur adalah kekayaan sejati. Jadi di manakah cukup itu? Cukup ada dalam rasa syukur. Coba kita mau baca satu ayat lagi di dalam Perjanjian Baru. Kalau tadi ayat dalam Perjanjian Lama dalam Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai 23. Coba kita sekarang mau baca satu ayat dalam Perjanjian Baru yang tertulis di dalam 1 Timotius 6. Surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Nah itu sudah. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata rasa cukup itu berkaitan dengan soal ibadah. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Tidak hanya keuntungan, tetapi keuntungan besar. Ada keuntungan besar dalam ibadah kalau saja ibadah itu disertai rasa cukup, disertai rasa cukup. Alkitab menjelaskan pada waktu kita lahir dalam dunia ini, ya, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, itu waktu kita lahir, ya.
Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu Tuhan panggil kita pulang, antara saat kita lahir, waktu kita lahir, dan saat kita meninggal dunia, Tuhan panggil pulang kita, saudara. Di situ seharusnya letaknya ibadah itu. Ibadah yang disertai dengan rasa syukur itu. Saat kita lahir, saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, itulah perjalanan hidup kita yang di dalamnya harus terisi dengan ibadah. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Bukan cuma keuntungan, tapi keuntungan besar. Ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya. Tidak terlalu berlebihan. Jangan kita ini ingin segala sesuatu itu berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, itu memberi keuntungan besar. Mengapa kita tidak merasa mendapat keuntungan yang besar? Boleh jadi ibadah kita ini belumlah ibadah seperti yang Tuhan mau, seperti yang Alkitab mau. Ya. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ya. Tuhan memberikan kepada kita pengertian tentang doa Bapa kami, ya. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, cukup, ya, pada hari ini, ya. Beri kepada kami roti harian, maksudnya bukan roti mingguan, bukan roti bulanan, bukan roti tahunan, tapi roti harian. Sehari kebutuhan kita cukup sehari. Hari esok adalah urusan esok, ya. Itu sebabnya Tuhan itu mau kita ini mempunyai rasa cukup itu hari lepas hari, dari kesehari kepada kesehari. Inilah yang seharusnya ada pada kita. Bukan roti mingguan, roti bulanan, roti tahunan. Itu bukan lagi roti yang segar, bukan lagi sesuatu yang baru, tetapi roti harian. Kita berdoa kepada Tuhan untuk roti harian kita. Untuk sehari, cukuplah sehari. Itu makna dari satu ibadah yang disertai rasa cukup. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Keinginan yang berlebih-lebihan itu tidaklah baik. Sesuatu yang berlebihan pastilah tidak baik. Biar kita mau minta kepada Tuhan, rasa cukup itu ada dalam kita, dalam rasa syukur ada rasa cukup. Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dalam keterbatasan hamba-Mu, dalam kekurangan hamba-Mu, dalam kelemahan hamba-Mu. Hamba belum sempurna, tapi Tuhan kiranya mau menyempurnakan apa yang manusia belum sempurna ini. Tuhan mau kami ini benar-benar memahami pengertian firman Tuhan. Kami tidak ingin serakah, tapi kami ingin ada rasa cukup. Tuhan, oh Tuhan mau tolong pada kami seperti halnya mana yang Tuhan berikan pada kami. Tiap-tiap hari 1 gomer cukup bagi kami. Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Terima kasih untuk pengertian pemahaman firman Tuhan. Kiranya kami boleh memahami ini sebaik-baiknya. Tuhan dimuliakan dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.